Saat yang lain sibuk memburu monster, aku malah jadi pemain curang. Tidak hanya menyerap inti monster, tapi juga gila-gilaan menyerap inti manusia. Semua ini karena aku membangkitkan bakat tingkat SSS, ekstraksi tanpa batas. Tidak hanya bisa mengekstrak barang, bahkan bisa mengekstrak bakat orang lain. Barusan, setelah membunuh ular bercincin 9 racun, saat aku membelah perut ular, seorang pria jatuh dari dalamnya. Saat aku menggunakan bakat ekstraksi padanya, bakat tingkat F yang kudapatkan sebelumnya, peningkatan penglihatan. Setelah tumpang tindih 2 kali, naik ke tingkat E. Meningkatkan penglihatan hingga 20 kali lipat, dan membangkitkan skill aktif bakat, mata sejati. Sepertinya mengekstrak bakat yang sama beberapa kali memiliki kesempatan untuk berevolusi, dan mungkin juga mendapatkan skill aktif. Mata sejati, skill aktif, dan mata sejati adalah skill pertama yang kuasai. Esensi, mata sejati, skill aktif, dapat mengintip esensi suatu benda, dapat mengintip esensi suatu benda. Lalu aku melihat buah yang dijaga oleh ular bercincin 9 tadi. Ternyata namanya buah piton merah. Dapat meningkatkan fisik dan ketahanan terhadap racun. Menarik, skill ini bisa menganalisis informasi detail suatu barang. Keuntunganku dalam memperebutkan sumber daya sangat besar. Tanpa ragu, aku langsung memasukkan buah merah itu ke dalam mulutku. Kemudian, sebuah kekuatan mengalir dari perutku menyebar ke meridian. Langsung meningkatkan 8 poin fisik dan 100% ketahanan racun. Layak disebut buah roh tingkat 1. 8 poin atribut setara dengan mengekstrak inti dari 4 monster. Saat aku masih belum puas, aku menggunakan mata sejati lagi untuk memindai tanaman roh yang menumbuhkan buah merah. Namun, informasi yang kudapatkan tidak terlalu berguna. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tanaman roh yang tumbuh dari esensi langit dan bumi. Dengan prinsip tidak membuang-buang, aku menggunakan ekstraksi pada tanaman obat itu. Tanaman obat yang tadinya tidak berguna, ternyata bisa menghasilkan 2 poin atribut fisik dari esensi tanaman roh. Kaya raya, setara dengan mendapatkan poin atribut dari 1 monster. Setelah aku meminum esensi tanaman roh, peningkatan penciuman tingkat E kekuatan tempurku juga berhasil menembus batas 2 bintang. Dengan tambahan bakatku saat ini, melawan 3 atau 4 monster tingkat 1 seharusnya tidak masalah. Lalu aku memutuskan untuk meninggalkan dataran pemula setelah mengekstrak 1 ular bercincin 9 racun lagi. Lagi pula, desa pemula yang kecil ini sudah tidak cocok untukku. Untuk bertahan hidup sebagai yang terkuat, aku harus menjelajahi wilayah yang lebih kuat. Tiba-tiba, beberapa batu besar menyerangku dari kejauhan. Sambil menghindar, aku tidak melihat musuh. Detik berikutnya, aku langsung melompat ke atas pohon besar. Ternyata tidak jauh dari situ, sekelompok kecil orang sedang bertarung melawan ular bercincin 9 racun. Menghadapi pertahanan ular yang kuat, peralatan pemula biasa tidak bisa menimbulkan luka fatal. Dan kecepatan gerak ular bercincin 9 yang sangat tinggi membuat banyak skill kelompok kecil itu tidak mengenai sasaran. Saat itu, aku yang bersembunyi mengenali kelompok orang ini. Pemimpinnya bernama Lei Yu, salah satu dari 17 orang dengan bakat tingkat D. Skillnya adalah manipulasi petir. Melihat ular bercincin 9 racun dari kejauhan, aku yang belum pernah memindai makhluk hidup dengan mata sejati jadi ingin mencobanya. Dengan cepat, informasi detail ular bercincin 9 muncul di depanku. Dan yang paling kupedulikan adalah tingkat drop 0,1%. Sepertinya memburu monster memiliki kemungkinan untuk menjatuhkan barang. Tapi tingkat drop 1/1000 ini terlalu mengandalkan keberuntungan. Saat itu, seberkas cahaya putih melintas. Ternyata kelompok Lei Yu telah membunuh ular bercincin 9. Dan dari percakapan mereka, aku tahu, dalam mode tim, energi yang didapat dari membunuh monster akan dibagikan oleh sistem berdasarkan kontribusi pertarungan masing-masing. Harus kuakui, sistem ini cukup bagus dalam mendorong kerjasama antar manusia. Hanya saja 40 poin energi dibagi 7 orang terlalu sedikit. Dan saat ini, setelah membunuh monster, level Lei Yu naik ke level 72. Ini pertama kalinya aku bertemu manusia level 2. Dengan penuh rasa ingin tahu, aku memeriksanya dengan mata sejati. Keahlian, hanya ini, informasi yang kudapatkan membuatku sangat kecewa. Dengan data kekuatan tempur seperti itu ditambah bakat kelas D, paling banter hanya level 3 bintang. Melawan monster buas level 1 pun kemungkinannya 50-50. Meskipun aku belum mencapai level 2, evaluasi kekuatan tempurku saat ini adalah batas level 2 bintang. Dan kekuatanku setara dengan 4 bintang. Saat itu, tim Lei Yu yang telah meningkatkan kekuatan mereka berteriak ingin membalaskan dendam rekan mereka yang ditelan ular sebelumnya. Sepertinya ular yang kubunuh sebelumnya adalah target mereka. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, saat aku hendak pergi, tanpa diduga, sedetik kemudian, hampir saja selangkanganku terkena panah gadis itu. Sepertinya gadis ini membangkitkan bakat pendengaran. Melihat aku tidak bisa pergi, aku segera keluar dan tertawa canggung. Dan saat itu, gadis itu meneriakkan namaku. Ternyata dia pernah melihat avatarku di saluran obrolan sebelumnya. Padahal ada 1000 orang yang berbicara.
Ingatannya benar-benar luar biasa, melihat aku sendirian. Gadis itu mengundangku untuk bergabung dengan timnya. Namun, ketua tim Lei Yu meragukan kekuatanku, dan mengatakan ingin melihat atribut dan bakatku sebelum membuat keputusan. Aku tertawa, aku menolak dengan lambaian tangan, lalu berbalik dan pergi. Kekuatanku jauh melebihi tim Lei Yu, dan bakat kelas SSS adalah kartu as terbesarku. Yang kuat ditakdirkan untuk berjalan sendirian. Tidak lama kemudian, tim Lei Yu tiba di tempat rekan mereka terbunuh, dan pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Ular 9 cincin sepanjang 10 meter itu telah dipotong-potong, dari darah yang mengering di tanah. Mereka memperkirakan ular itu mati sekitar 15 menit yang lalu. Tebasan pedang yang bersih dan tepat, mengenai titik vitalnya dan membunuhnya dengan satu tebasan. Dan hanya ada satu jejak kaki di sekitar. Kesimpulannya, pelakunya adalah seorang ahli. Kemungkinan besar seorang penyendiri. Gadis itu langsung mencurigaiku. Saat itu, sebuah pengumuman menyatakan bahwa seseorang dari desa Sinfeng telah mencapai level 3 dan mengaktifkan daftar 100 teratas. Kemudian mereka melihat aku di peringkat 47. Melihat aku yang hanya level 1. Mereka segera menghilangkan kecurigaan terhadapku. Saat itu, aku juga memperhatikan daftar 100 teratas yang baru. Dan sistem menampilkan hadiah peningkatan level pemula. Orang pertama yang mencapai level 10 akan mendapatkan peti emas. Orang kedua akan mendapatkan peti perak. Orang ketiga akan mendapatkan 3 peti perunggu. 100 orang pertama yang mencapai level 10 juga akan mendapatkan hadiah peti. Saat ini, peti dibagi menjadi peti besi hitam, perunggu, perak, emas gelap, berlian, epik, dan mitos. Sepertinya kompetisi level akan segera dimulai. Dan aku hanya punya satu tujuan, yaitu menjadi yang pertama. Namun, tak lama kemudian aku bertemu musuh yang kuat lagi. Serigala abu-abu punggung perak yang bermutasi. Dengan kekuatan tempur setara dengan batas level 4 bintang. Bahkan tebasanku setelah mengaktifkan peningkatan kecepatan dan kekuatan tidak bisa melukainya. Tidak hanya serangannya yang kuat, kecepatannya juga sangat tinggi. Kepalanya sekeras besi. Saat aku memikirkan cara untuk membunuhnya, tanpa diduga, serigala perak itu mulai bergumam. Manusia level 1 berani mengganggu wilayahku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Melihat serigala perak menerjangku dengan seluruh kekuatannya, aku teringat sebuah pepatah. Serigala berkepala tembaga, berpunggung besi, dan berpinggang tahu. Inilah saatnya. Aku mengumpulkan kekuatan di kedua tanganku dan mencari waktu yang tepat. Tusukan pedang langsung mengenai pinggangnya. Tebasan berikutnya mengenai jantungnya. Melihat Raja Serigala mutasi itu perlahan-lahan roboh. Ini adalah binatang buas terkuat yang pernah kutemui. Tapi aku lebih kuat darimu. Dengan satu tebasan pedang, aku akhirnya menghabisi serigala perak itu. Levelku juga naik ke level 2. Semua atributku meningkat 10 poin. Dan aku juga mendapatkan 5 poin atribut bebas. Rasanya ada aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuhku. Semua lukaku langsung sembuh. Dan juga muncul sebuah peti harta besi hitam. Saat peti harta itu dibuka, seberkas cahaya yang kuat memancar. Mendapatkan item tingkat 2 pisau darah serigala. Serangan plus 20. Luka robek plus 100%. Melihat item tingkat 2 pisau darah serigala yang kudapatkan, aku senang karena mendapatkan harta karun. Tapi sedetik kemudian, beberapa serigala husky muncul dan mengelilingiku. Rupanya, lolongan serigala perak sebelum mati, telah memanggil teman-temannya, dan karena baru saja mendapatkan pisau darah serigala, aku tidak sabar untuk mencoba kekuatan peralatan baruku. Dengan satu tebasan pedang biasa, aku membelah seekor serigala menjadi 2. Setelah menghindari serangan binatang buas dari belakang, aku membalas dengan satu tebasan mematikan. Binatang buas level 1 seperti ayam sayur bagiku sekarang. Hanya dalam 1 menit, aku menghabisi kelima serigala itu. Sepertinya setelah naik ke level 2, semua atributku meningkat secara signifikan. Melihat mayat binatang buas yang menumpuk, aku tidak bisa tidak merasa bahwa dunia ini benar-benar kejam dan realistis. Aku harus terus menjadi lebih kuat, bisa terbang, bahkan hidup abadi, agar bisa menemukan cara untuk kembali. Di sisi lain, setelah tim Lei Yu membunuh binatang buas level 3, muncul pesan bahwa aku telah membunuh binatang buas mutasi level 1, tapi mereka berpikir aku, yang berada di peringkat 47. Kemungkinan besar hanya mengambil sisa-sisa, atau binatang buas mutasi itu tidak sekuat yang dibayangkan. Saat itu, sebuah pengumuman muncul bahwa babi hutan mutasi telah membunuh 4 orang berturut-turut. Dan tim itu juga memiliki seorang manusia level 2. Mereka semua langsung merasa tertampar. Kemudian, peringkatku di papan peringkat, melonjak dari 47 ke posisi kelima. Saat itu, aku sedang duduk di atas tumpukan mayat binatang buas. Tiba-tiba, sebuah pesan permintaan tolong di saluran publik menarik perhatianku. Itu dari orang yang selamat dari serangan babi hutan mutasi. Setelah melihat lokasi binatang buas itu dari posisiku, dengan kecepatanku saat ini, aku bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah melihat hadiah dari binatang buas mutasi, ini adalah kesempatan besar bagiku.
Aku segera tiba di lokasi yang ditunjukkan di peta, dan aku juga menemukan mayat-mayat. Tapi saat aku hendak mengekstrak bakat dan melanjutkan pencarian babi hutan mutasi, yang kudapatkan adalah 2 poin atribut kelincahan, bukan bakat. Lalu aku mencobanya lagi, dan masih gagal. Hal seperti ini terakhir kali terjadi ketika aku sudah mengekstrak 3 binatang buas, batas maksimum. Kemudian, aku mencoba mengekstrak dari mayat lainnya, mendapatkan bakat tingkat F peningkatan penciuman dan tingkat E peningkatan konstitusi. Ini membuktikan bahwa kemampuan ekstraksi bakatku masih berfungsi. Artinya, aku tidak bisa mengekstrak bakat dengan tingkat yang lebih rendah dari bakatku saat ini. Ya sudahlah, perjalanan ini sudah cukup menguntungkan. Aku juga mendapatkan peningkatan konstitusi. Dengan peningkatan konstitusi ini, keempat atributku sekarang seimbang. Saat itu, aku melihat jejak seretan di tanah. Aku berpikir, mungkinkah babi hutan itu juga memakan mayat? Dan mayat itu adalah manusia level 2 dengan bakat tingkat D. Aku segera mengikuti jejak itu dengan kecepatan tinggi. Aku harus menemukannya sebelum dimakan oleh binatang buas. Aku segera mencapai sebuah mulut gua. Saat aku melihat ke dalam gua, aku merasakan bahaya yang sangat besar. Tiba-tiba, seekor ular kobra 9 cincin berbisa menyerangku. Tunggu, aku baru bisa melihatnya dengan jelas setelah menghindar. Ternyata itu adalah kobra 10 cincin berbisa yang bermutasi. Dan sebagai binatang buas mutasi tingkat 1, kekuatan tempurnya 5 bintang. Lebih tinggi dari serigala abu-abu punggung perak. Tidak hanya levelnya lebih tinggi, ia juga memiliki kemampuan menyemburkan racun. Sedetik kemudian, kobra 10 cincin itu menyemburkan racun ke arahku. Saat racun itu mengenai mataku, rasa sakit yang luar biasa disertai dengan kebutaan. Pada saat yang sama, beberapa binatang buas di kegelapan menyerangku. Meskipun buta, untungnya panca inderaku yang lain masih berfungsi. Setelah memukul mundur satu binatang buas, aku menyerangnya lagi. Melihat serangan mendadak mereka gagal, para binatang buas itu mulai mundur. Tiba-tiba, kesunyian di sekitarku membuatku merasa ada yang tidak beres. Benar saja, saat aku menghindar, kobra 10 cincin itu menyerang tempatku berdiri sebelumnya. Pada saat yang sama, aku dengan cepat mengumpulkan energi dan menusuk dengan pedangku. Dengan kekuatan 3 kali lipat dan kekuatan ZD tingkat 2, pedangku menembus sisiknya dan membunuhnya seketika. Aku merasa lega setelah melihat informasi tentang pengalaman dan peti harta karun yang kudapatkan. Jika bukan karena bakat ketahanan tubuh yang baru saja kudapatkan, aku mungkin sudah mati. Mendapatkan 5 poin atribut bebas. Dan setelah membunuh kobra 10 cincin, levelku naik menjadi 3. Saat naik level, tidak hanya tubuhku pulih sepenuhnya, penglihatanku juga kembali. Saat itulah aku menyadari bahwa membunuh kobra 10 cincin mutasi juga memberikan peti harta karun besi hitam. Melihat isi peti harta karun, haha, kali ini aku menang besar. Tiba-tiba aku melihat sebuah gerbang cahaya di kejauhan. Aura ketiga binatang buas sebelumnya menghilang di sini. Dengan kekuatanku saat ini, 3 binatang buas bukan tandingan. Tetapi perilaku aneh ini membuatku merasa ada yang mengawasi di balik layar. Namun, saat aku memasuki gerbang cahaya, yang kulihat hanyalah tanaman obat tingkat 1. Namun, pemandangan di sisi lain membuatku tercengang. Ketiga binatang buas sebelumnya berlutut di hadapan sesosok Jiangshi, dengan tumpukan tulang belulang dan mayat manusia di bawahnya. Pemberitahuan, papan peringkat akan dinonaktifkan di dalam ruang Yi. Informasi pribadi dan saluran obrolan masih berfungsi normal. Dengan mata sejatiku, aku melihat Jiangshi itu memiliki kekuatan tempur 6 bintang. Keterampilan dan bakatnya tidak diketahui. Dengan 3 binatang buas mutasi yang membantunya, situasinya tidak baik, dan aura jahat yang terpancar dari sabitnya membuatku merasa sangat tidak nyaman. Saat aku hendak mundur, Jiangshi itu menyadari keberadaanku. Kekuatan spiritual yang kuat langsung mengunciku. Kemudian, beberapa rantai dan binatang buas terbang ke arahku. Sambil menghindar, aku menduga rantai itu adalah kemampuan Jiangshi. Sekarang aku benar-benar terjepit. Aku tidak boleh terjerat rantai itu, tapi hanya dengan sedikit lengah. Beberapa rantai langsung mengikatku erat-erat. Melihat binatang buas yang mendekat. Sedetik kemudian, aku meledakkan kekuatan spiritualku untuk melepaskan diri. Lalu, dengan serangan mendadak, aku membunuh satu binatang buas dan bergegas menuju Jiangshi. Dalam sekejap, aku sudah mengangkat pedangku untuk menebasnya. Tapi tiba-tiba tubuhku kehilangan kendali di udara. Lalu aku berlutut di hadapan Jiangshi. Ternyata ini adalah kemampuan bakatnya, tusukan telekinetik. Ia juga mengancam akan merasukiku. Mendengar itu, aku tertawa terbahak-bahak. Cih, persetan. Semua poin atribut bebas ditambahkan ke energi. Saat aku terlempar, sistem memberitahu bahwa penambahan poin telah selesai. Saat aku terlepas dari kendali pikiran, aku segera menangkis serangan monster distrik. Tanpa diduga, kekuatan pikiran lain membuatku terpaku lagi. Pada saat yang sama, 2 monster distrik menerkamku lagi. Dengan kekuatan mentalku saat ini, aku butuh setidaknya 2 detik untuk melepaskan diri dari kendali ini. Melihat kematianku yang tak terelakkan,
Ganhu tersenyum. Saat itu juga, kedua monster distrik yang menyerangku tiba-tiba tumbang. Untungnya, aku telah mengambil kelenjar racun dari ular 10 cincin sebelumnya dan mengoleskannya ke senjataku. Aku menyadari bahwa Ganhu tidak bisa bergerak. Dia sepenuhnya mengandalkan 3 monster buas untuk menyerang. Dan sekarang, tanpa bantuan, Ganhu hanya bisa marah-marah. Aku segera maju dan membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Asteris F sebentar. Inti tua Yancang Asteris. Sistem memberitahu bahwa aku tidak hanya mendapatkan hadiah, tetapi juga menyelesaikan penilaian tersembunyi dan dipromosikan menjadi hakim. Hakim bertugas untuk membasmi makhluk jahat. Saat ini, hanya akan ada satu hakim di antara 1 miliar orang. Sebagai hakim level 1 saja, aku mendapatkan hadiah 20 poin untuk semua atribut. Saat itu, sebuah tanda muncul di depan Ganhu. Sistem menjelaskan bahwa ini adalah segel keterampilan yang berisi keterampilan tingkat 3, teknik penjinakan binatang. Aku membayangkan setelah mempelajarinya, aku bisa mengendalikan sekelompok monster distrik untuk bertarung dan naik level. Asyik. Tanpa diduga, pesan yang muncul adalah gagal diaktifkan. Kenyataan memberiku pukulan telak. Ternyata teknik penjinakan binatang membutuhkan bakat tingkat D, penguatan niat, dikombinasikan dengan pil penjinak binatang. Atau bakat tingkat C, koneksi 6 indera. Aku berpikir mungkin Ganhu memiliki pil penjinak binatang, tapi yang kutemukan hanyalah kaos kaki bau yang belum dicuci selama 200 tahun. Kalung iblis siluman, celana dalam tengkorak merah muda, bahkan bola mata yang dicopot oleh wanita ular. Dasar Ganhu tua yang mesum, aku segera mengabaikan pikiranku yang tidak berguna dan mulai mengekstrak tubuh Ganhu. Asteris F sebentar Asteris. Aku tidak hanya mendapatkan 3 poin kekuatan dan kelincahan, tetapi juga berhasil mendapatkan bakat tingkat D, penguatan niat. Seperti dugaanku, bakat Ganhu adalah serangan tipe mental. Setelah mendapatkan penguatan niat, aku mulai menggabungkan segel keterampilan. Tapi tanpa pil penjinak binatang, aku belum bisa menggunakannya. Aku kemudian menggunakan penguatan niat untuk mengendalikan cincin penyimpanan dan memasukkan semua ramuan roh tingkat 2 sebelumnya. Aku juga mengekstrak 2 pengguna bakat yang dibunuh oleh babi hutan bermutasi dalam pengumuman sebelumnya. Mendapatkan bakat tingkat D, manipulasi api, dan bakat tingkat D, peningkatan kecepatan. Melihat api yang menyala di tanganku, kali ini aku menang banyak, bahkan mendapatkan bakat serangan. Tanpa diduga, rambutku terbakar oleh api di tanganku sendiri. Setelah sedikit berbenah, aku makan barbecue sambil melihat saluran obrolan. Stamina plus 1. Saat aku menelan barbecue, tiba-tiba ada notifikasi stamina plus 1. Reputasi plus 1. Kemudian, pengumuman sistem berbunyi. Aku menemukan bahwa makan barbecue dapat memulihkan stamina. Hadiah 1 poin reputasi. Sistem kemudian membuka saluran perdagangan hyperspace. Saat ini, makanan matang membutuhkan bakat tingkat D, manipulasi api, yang membuat banyak orang kesulitan. Tapi aku melihat peluang bisnis. Aku langsung memasang penawaran. 3 kg barbecue ditukar dengan 1 monster buas. Saat itu, Liu Xuan, yang baru saja membunuh monster distrik level 2, mengajukan tawaran denganku. Sebagai transaksi pertama di zona ini, aku dan Liu Xuan masing-masing mendapatkan 1 poin reputasi. Aku dengan gila-gilaan mengekstrak tubuh monster distrik yang kudapatkan dari perdagangan. Singkatnya, ini adalah puncak kehidupan. Saat aku memuji diriku sendiri sebagai kapitalis jahat dengan pemasaran kelaparan, tiba-tiba, cahaya yang kuat menyelimuti seluruh desa pemula. Pengumuman darurat, desa pemula nomor 137 menantang desa pemula nomor 911 untuk taruhan sumber daya. Pihak yang kalah, sumber dayanya berkurang setengahnya dan semua orang kehilangan 20 poin atribut. Pemenang akan mendapatkan sumber daya 2 kali lipat dan semua orang mendapatkan 20 poin atribut. Konten kompetisi ini adalah desa yang pertama kali menghasilkan pemain level 5 akan memenangkan taruhan. Selain itu, hadiah tambahan individu adalah 50 poin atribut dan 1 peti perak. Tantangan taruhan yang tiba-tiba dan hukuman yang berat membuatku tercengang. Setelah saluran obrolan kedua desa digabungkan, semua orang berdiskusi dengan ramai. Dan mereka semua menaruh harapan pada Liu Xuan yang level 3, tanpa mereka sadari. Level Baron Vampir dari desa pemula 137 sudah mencapai level 4. Setelah mengetahui keberadaan vampir darah, rasa krisis muncul. Sistem kemudian mengumumkan pembukaan penuh peta monster buas level 1-10. Menghadapi masalah yang begitu serius, aku memutuskan untuk pergi ke zona monster tingkat tinggi. Meskipun malam hari, penglihatan superku tetap aktif dan tak terpengaruh. Ditambah dengan kecepatan super tingkat D, aku seperti sabit maut, membantai semua yang kutemui. Tingkat drop, 1%. Tapi setelah kubunuh orc setengah manusia level 5, tercium aroma familiar dari kejauhan. Panda kungfu berkepala 3 ini tidak makan, minum, atau tidur selama 10 tahun. Hanya untuk menunggu satu tanaman herbal matang, dan tanaman ini ternyata buah darah naga legendaris, yang menyerap darah naga sejati.
Memakannya bahkan berpeluang membangkitkan garis darah naga sejati. Tapi yang menjaganya adalah monster buas tingkat Raja level 6, Raja Beruang Ledakan. Perlahan aku menghunus pedangku. Berpikir ini akan jadi pertarungan sengit lagi. Detik berikutnya, aku melesat ke belakangnya dan menebas Raja Beruang. Tak disangka, reaksinya sangat cepat. Satu tamparan menerbangkanku beberapa meter. Raja Beruang berjalan ke arahku dengan aura yang menakutkan. Dia berteriak, menyuruhku pergi dan dia akan mengampuniku. Tapi aku mengejeknya. Mengatakan tiga kepalanya berbicara bersamaan. Menjijikkan. Begitu kata-kataku selesai, Raja Beruang menyerbu dengan marah. Aku sedikit menekuk lutut untuk meredam serangannya, lalu melompat untuk menghindari serangan. Saat melompat, aku menebas kepala Raja Beruang. Tak disangka, seranganku yang penuh kekuatan hanya menebas satu kepala. Sebelum aku sempat bereaksi, Raja Beruang meledak dengan aura mengerikan, memasuki status mengamuk. Melihat aura naganya, sepertinya dia sudah lama berada di dekat buah darah naga dan terkontaminasi oleh sifat naga. Dengan cepat, aku menebasnya lagi. Sayangnya, pertahanan Raja Beruang sekarang lebih kuat, tak bergeming. Pada saat yang sama, sebuah tamparan beruang mengarah padaku. Sial, tak bisa dihindari. Dalam sekejap, aku menyalurkan semua kekuatan api ke pedangku. Dengan sekuat tenaga, aku menebas dua kepala yang tersisa. Akhirnya, dengan bantuan api, aku berhasil membunuhnya. Saat aku bernapas lega dan bersiap untuk mengambil bakatnya, aku tiba-tiba ingat bahwa tidak ada notifikasi pembunuhan yang muncul. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan raksasa menyerang dari belakang. Dengan cepat aku bereaksi dan nyaris menghindari serangan fatal. Lalu aku menebas kepala terakhirnya. Notifikasi. Membunuh Raja Beruang Ledakan tingkat Raja. Mendapatkan energi plus 500. Reputasi plus 2. Mendapatkan peti perunggu. Aku mendapatkan zirah perang Raja Beruang tingkat 2 dari peti. Pertahanan plus 25. Resistensi api plus 100%. Resistensi api dan es plus 100%. Plus 100%. Setelah mengekstrak Raja Beruang, aku mendapatkan penguatan garis darah tingkat E. Tidak hanya kekuatan, kecepatan, dan pertahanan meningkat 30% setelah ledakan, tapi juga lebih mudah untuk menggabungkan dan membangkitkan bakat garis darah. Akhirnya aku mengalihkan pandanganku ke buah darah naga itu. Tak disangka, setelah memakannya, seluruh tubuhku terasa seperti digigit jutaan semut. Dan bayangan naga raksasa muncul di hadapanku, menghancurkanku. Aku terus mengingatkan diriku sendiri. Ini hanyalah ilusi dari memakan buah darah naga. Agar tidak terkendali, aku mulai menggigit naga di ilusi. Akhirnya, setelah suara keras, aku berhasil keluar dari ilusi. Setelah memakan buah darah naga, aku tidak hanya mendapatkan peningkatan atribut, tapi juga membangkitkan 70,1% darah naga sejati. Sekarang kekuatanku meningkat pesat. Anti racun, aku hanya butuh 10 poin energi lagi untuk memenangkan taruhan sumber daya. Saat aku hendak memeriksa kemajuan yang lain, seekor monster buas muncul diam-diam di belakangku, seperti mendapat bantal saat mengantuk. Aku membunuhnya dengan satu tebasan dan naik ke level 5. Desa Pemula 911 telah memenangkan taruhan sumber daya. Semua anggota mendapatkan hadiah 20 poin atribut bebas. Desa Pemula 137. Semua atribut dikurangi 20 poin. Sumber daya dikurangi setengah. Seketika, klan darah yang memulai taruhan ini menjadi musuh publik nomor 1 di seluruh wilayah. Dan aku dengan senang hati memeras setiap tetes nilai terakhir dari monster buas itu. Saat itu, seseorang mengajakku berdagang, ingin menukar hadiah taruhan sumber daya dengan perlengkapan tingkat 1 milikku. Aku tersenyum kecil, ini tawaran yang tak bisa kutolak. Dan aku sudah memikirkan target balas dendamku. Lalu aku bergegas menuju area monster buas level 10. Rencanaku adalah memulai taruhan sumber daya di area monster buas tingkat tinggi dan meraih kemenangan dengan cepat. Tapi saat aku melihat peta, lokasi ini menunjukkan area monster level 10. Tetapi tidak ada jejak aroma monster ganas. Tiba-tiba, tanah di bawah kakiku mulai runtuh. Dan aku pun jatuh, di udara. Aku menggunakan kendali api untuk menstabilkan tubuhku. Tapi begitu mendarat, aura kuat yang belum pernah kurasakan sebelumnya menerjangku. Mengikuti aroma itu, aku tiba di sebuah desa terbengkalai yang besar. Aku berani menebak bahwa tempat ini dulunya adalah desa pemula. Saat aku menghela nafas betapa adil dan kejamnya dunia ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Manusia, ini bukan tempatmu. Bersamaan dengan itu, informasi yang kudapat dari mata kebenaran menunjukkan level di atas 15 tidak dapat dideteksi. Tapi tingkat drop 10% itu sungguh menggoda. Dan mungkin cara untuk keluar dari sini ada pada mereka. Sekarang aku hanya berharap pedang jejak angin tingkat 4, yang kudapat dari peti perak sebelumnya dapat membantuku. Pedang jejak angin. Dalam sekejap, manusia anjing itu menyerang duluan. Satu serangannya mengangkat begitu banyak puing. Menggunakan puing-puing itu, aku melompat berulang kali untuk mendekat.
Tapi begitu mendarat, tombaknya langsung menusuk. Aku sangka hanya satu manusia anjing saja bisa membuatku kerepotan. Aku segera mengaktifkan penguatan atribut dan kendali api. Dan kembali bertarung. Tapi seranganku seperti mengenai kapas. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan raksasa menjatuhkanku ke tanah. Saat itu, dia tiba-tiba menghilang. Melihat tombak di atas kepalaku akan menembusku. Aku menggunakan telekinesis untuk menusuknya 7 kali. Setelah suara terbunuh terdengar, manusia anjing lainnya terkejut. Mereka tidak tahu untuk menjadi lebih kuat. Dalam ribuan latihan, aku telah mengasah teknik membunuh dari jarak jauh hingga sempurna. Lalu aku segera menyerap bakatnya. Setelah mendapatkan bakat kelas dek kendali kegelapan dan skill api neraka, aku naik level menjadi hakim level 2, dan juga mendapatkan pecahan segel kegelapan. Tapi melihat temannya terbunuh, manusia anjing yang tersisa tampaknya tidak peduli dan tidak bereaksi. Saat itu aku merasa ada yang tidak beres. Tapi sistem memang menunjukkan aku berhasil membunuhnya. Manusia, apa kau mencariku? Manusia anjing yang terbunuh tadi muncul kembali di belakangku. Bersamaan dengan itu, api di mulutnya memancarkan aura mengerikan. Saat aku menghindar, semburan api menyambar. Melihat aku terkejut karena dia tidak mati. Manusia anjing itu menjelaskan dengan nada mengejek. Kata kebenaran seharusnya memberitahumu namaku. Prajurit neraka berarti kami berasal dari neraka. Artinya kami abadi. Tapi aku tidak kehilangan kepercayaan diri. Aku menghunus pedang dan menyerangnya lagi. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu 3 atau 4 kali. Dengan seranganku yang kuat, kami berdua terjebak dalam kebuntuan. Saat itu, cahaya fajar perlahan muncul di kejauhan. Lalu, setelah menjatuhkanku dengan satu serangan, saat gerbang teleportasi besar muncul, manusia anjing itu mulai mundur. Melihat mereka pergi, aku tidak bisa tidak menyesali kecerobohanku. Bersamaan dengan itu, sistem memberitahu bahwa desa yang hilang muncul setiap malam. Dan menghilang sebelum fajar, dan aku melihat setengah segel kegelapan di tanganku. Berpikir aku pasti akan kembali saat aku cukup kuat. Detik berikutnya, aku diteleportasi kembali ke permukaan, dan merasakan sesuatu di belakangku. Seekor cacing pasir sepanjang puluhan meter menerjangku.